Saya suka banget Pak Dahlan itu ada satu quotes-nya itu menarik sekali. Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagal. Kok bisa di masa muda? Di masa muda. Kok? Nah itu sangat cocok sama Success Before 30. Ya. Pak Dahlan, saya mau tanya, kenapa Pak Dahlan bisa keluarkan quotes itu? Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, hari ini channel Success Before 30 kedatangan salah satu, saya bilang, tokoh bangsa, guys. Anda bisa melihat hari ini beliau bersedia datang. Saya baru saja diundang ke podcast beliau, This Way, yang barusan launching. Dan hari ini sebuah kehormatan, Pak Dahlan juga mau mampir ke channel kami. Apa kabar Pak Dahlan? Baik, makasih Chandra. Terima kasih Pak Dahlan, Ya. sudah mau mampir di channel kami. Ya. Dan Pak Dahlan hari ini kita mau kulik-kulik kisah Pak Dahlan sedikit yang mungkin bagi banyak generasi milenial tidak kenal sosok beliau. Tapi beliau ini kalau tadi saya bilang sebagai tokoh bangsa. Ya, bagaimana sudah ketuaan. Beliau sangat rendah hati, bagaimana kisahnya setelah yang satu ini. Pak Dahlan, apa kabar? Sehat-sehat Pak? Sehat. Sehat ya Pak. Waduh, saya rasa Pak Dahlan terima kasih udah mau mampir ke channel kita. Saya ini sebetulnya penggemarnya Pak Dahlan. Tulisannya Pak Dahlan sejak saya masih SMA sebetulnya. Ini pertanda orang Surabaya. Iya. Bener. Jadi kalau Pak Dahlan itu di Jawa Pos dulu itu kan pasti ada tulisan ya, ada rubrik. Itu selalu saya nikmati tulisannya. Dan terutama Pak Dahlan ini juga digemari sama orang tua saya gitu. Berarti artinya saya sudah tidak muda lagi kalau Anda agak kenal Pak Dahlan. Oke, Pak Dahlan kalau boleh cerita sedikit, Pak Dahlan ini aslinya lahir di mana, Pak? Saya sebetulnya lahir di Magetan. Magetan itu daerah paling barat di Jawa Timur. Betul. Di sana ada Gunung Lawu. Betul. Sisi paling timur itu Magetan, sisi timur Magetan, betul. Sisi baratnya itu Solo. Orang tuanya Pak Dahlan apa? Buruh tani. Wow, seorang petani ya. Maka ini petani itu punya sawah. Ini petani tapi nggak punya sawah. Oh, buruh namanya tani. buruh tani. Wih, ini luar biasa. Sama tukang kayu. Sama tukang kayu. Wah, kok Pak Dahlan itu akhirnya ceritanya SD, SMP, SMA-nya di mana dulu? Di desa itu, jadi saya sangat-sangat di desa. Betul. Masih Magetan itu kan kota, itu masih 16 kilo dari Magetan. 16 Sehingga kilo. di desa sekali. Betul. Dan di sana ada SD negeri, kemudian saya ke madrasah. Betul. Madrasah itu milik keluarga besar. Betul. Yang mutunya tidak usah disebutkan karena motifnya adalah karena ini nggak bayar, milik keluarga sendiri gitu. Sampai tingkat SMA. Nah, setelah tingkat SMA saya tidak mungkin kuliah. Karena itu saya kalau mau kuliah saya harus ikut kakak saya yang sudah lebih dulu merantau ke Kalimantan, ke Kalimantan Timur, ke Samarinda ya. Dan di sana kuliah tidak bayar. Waduh. Sehingga waktu itu saya ikut kakak saya, ya kuliah tetapi mutunya rendah sekali sehingga saya tidak kerasan. Artinya tidak tekun di kuliah karena merasa tidak dapat apa-apa di bangku kuliah. Iya. Jadi Samarinda ya. Berarti sama kayak mama saya. Mama saya orang Samarinda. Oh iya. Kaltim Samarinda asli. Jadi mama saya waktu usia 10 tahun dibawa sama ibunya datang ke Surabaya, akhirnya besar di Surabaya. Tapi ya artinya kadakawak lah katanya. Oh, bisa bahasa Banjar. Bisa sedikit-sedikit. Jadi istri saya orang Banjar. Istri orang Banjar. Jadi saya tiap hari di rumah pakai bahasa Banjar. Pakai bahasa Banjar. Dan anehnya saya sama Samarinda jodoh karena istri saya asli orang Samarinda juga. Jadi puter-puter ini ceritanya Pak Dahlan ini. Oke, ini menarik. Terus Samarinda di mana? Samarinda istri saya itu, nah itu saya tempat aslinya itu lupa. Nanti biar istri yang ngomong nanti. Nah, cuman basically kalau setelah di Samarinda itu sampai usia berapa Pak Dahlan? Saya setelah SMA tadi ke Samarinda, di sana 10 tahun. Sampai dapat istri orang sana. Berarti saya sama Pak Dahlan kisahnya mirip. Ya, istrinya sama-sama orang Samarinda. Oke, tapi kalau saya nggak salah, istri saya itu keponakan yang punya SCP. Yang dulu namanya Tauce. Jadi Tauce itu pamannya lah. Almarhum Tauce itu pamannya. Jadi istri saya keponakannya lah istilahnya gitu, dari keluarga RB itu, RB bersaudara. Nah, RB itu apa? Rusianto bersaudara. Oh, Rusianto. Ya, yang kapal itu. Kapal. Ya, oke, lanjut. Jadi Pak Dahlan akhirnya 10 tahun di situ ngapain Pak? Sekolah atau apa? Ya, pertama kuliah tadi, terus kemudian
sambil menjadi aktivis mahasiswa. Oke. Artinya karena mutu kuliahnya tidak bagus, saya lebih sibuk menjadi aktivis mahasiswa. Iya. Ya demo, ditahan polisi dan seterusnya itu. Nah, terus kemudian di aktivis mahasiswa waktu itu ada namanya Ikatan Pers Mahasiswa. Dan saya aktif di Ikatan Pers Mahasiswa itu. Kemudian saya bekerja di koran lokal. Koran kecil sekali. Betul. Karena apa? Waktu jadi aktivis mahasiswa itu kan saya bidangnya juga publikasi, hanya menulis-menulis apa kegiatan mahasiswa hari ini diapakan begitu. Akhirnya saya direkrut oleh koran lokal di sana untuk menjadi reporter pemula. Nah, ketika jadi reporter pemula itulah saya melihat ada pendidikan wartawan yang dilaksanakan di Jakarta. Tetapi pelamarnya ribuan orang dan yang dipilih hanya 10 orang. Nah, kebetulan saya terpilih. Dari 10 orang itu saya dididik di Jakarta oleh satu yayasan lembaga namanya LP3IS. Itu ketuanya itu bapaknya Menteri Pendidikan sekarang, Nono Anwar Makarim. Nono Anwar Makarim itu pendiri Gojek. Bapaknya Nono Anwar Makarim itu senior saya di lembaga itu. Luar biasa. Pak Dahlan, tadi kisah menarik, melamar menjadi wartawan dan bisa terpilih 10. Itu kan dari ribuan terpilih 10. Ini kayak kontes Indonesian Idol aja. Kok bisa sampai kepilih 10 itu ceritanya gimana itu, Pak? Ya dites beberapa hari, ya saya lulus begitu, ya saya nggak tahu. Lembaganya Pak Nono Anwar Makarim tadi yang menilai kenapa saya luar biasa. Lulus, ya. Jadi dari 10, akhirnya disitulah akhirnya Pak Dahlan mulai menekuni dunia wartawan. Ya, dididik saya. Jadi menekuninya sudah waktu di Samarinda, di koran lokal itu. Tetapi kan otodidaknya tidak tahu bagaimana menjadi wartawan yang baik. Tidak tahu. Nah, setelah pendidikan di Jakarta itu 3 bulan. Itu sistem pendidikannya menarik karena kalau siang saya dimagangkan di majalah di Jakarta, majalah Tempo. Kalau malam pendidikan kelas. Selama 3 bulan. Jadi tiap malam kelas tentang jurnalistik. Nah, kalau siang magang di majalah Tempo. Nah, begitu 3 bulan selesai, saya harus pamit pulang ke Samarinda. Oleh majalah Tempo dibilang, kamu nggak usah pulang. Anda memenuhi syarat untuk menjadi wartawan Tempo. Jadi selama magang tuh rupanya diamati juga. Gitu. Tapi nggak boleh, saya kan terikat kontrak. Siapa yang ikut pendidikan ini harus kembali ke medianya, tempat asalnya untuk mengabdi di sana. Nah, nggak bisa, saya harus hormati kontrak itu. Saya bilang gitu. Akhirnya Tempo mengatakan kalau begitu ya sudah kamu pulang ke Samarinda, tetapi menjadi wartawan Tempo di sana. Nah, saya minta izin koran lokal saya itu, mereka juga mengizinkan. Saya merangkap menjadi wartawan majalah Tempo, tetapi di Kalimantan Timur. Jadi itu umur berapa itu, Pak? Saya itu umur 24. Jadi udah telat dibanding Anda. Anda umur 18, Anda sudah dapat uang 100 juta. Ini Pak Dahlan terlalu memuji. Tapi sebetulnya ya karena kembali lagi ke era dan zaman ya. Karena mungkin saat itu yang terbaik ya. Nah, mungkin kalau zaman sekarang yang terbaik mungkin di dunia sosial media. Kita bahas lagi. Sampai akhirnya Pak Dahlan itu sampai mendirikan Jawa Pos, itu ceritanya gimana? Jadi setelah beberapa tahun menjadi wartawan Tempo di Kalimantan Timur, akhirnya Tempo itu memindah saya ke Surabaya. Karena di Surabaya lagi kosong orang. Dicari. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 82. 80 lah. 80. Jadi Pak Dahlan usia hampir 30-an ya waktu itu ya? Ya, 30. 30 pindah ke Surabaya. Sudah menikah itu? Sudah, karena saya 75 menikah. Menikah saya menikah agak muda, 25 tahun. 25 tahun, terus 77 lahir Asrul ya? Ya, 7 lahir. Kemudian pindah Surabaya, menjadi wartawan Tempo di kota besar di Surabaya. Nah, saat itulah setiap hari saya membaca Jawa Pos, juga membaca Surabaya Pos, dan saya lihat, aduh ini koran kok mutunya kayak gini ya, ini seandainya saya mimpin koran ini maka akan saya jadikan begini. Gitu. Nah, tiap hari saya merasa berontak kepada kualitas jurnalistik Jawa Pos waktu itu dan Surabaya Pos waktu itu. Nah, sehingga waktu itu masih satu grup Jawa Pos dan enggak. Jawa Pos sendiri, Surabaya Pos sendiri. Waktu itu, ya. Nah, tetapi kan tiap pagi baca Jawa Pos. Kalau sore baca Surabaya Pos. Dua-duanya kualitas jurnalistiknya saya anggap
aduh ini wartawan kok kayak gini ya, begitu. Sehingga, oh kalau suatu saat saya mimpin koran ini, maka akan saya jadikan begini. Benar. Nah, sehingga pada tahun 1982, pemilik Jawa Pos itu sudah sangat tua, sudah 90 tahun lebih. Om T namanya, T Chung Sen. Oh, Om T. Iya. Tionghoa Surabaya ya? Ya, Tionghoa Surabaya. Oke. Istrinya juga sudah sangat tua, Tionghoa dari Manado. Sehingga mereka menjual koran itu dalam posisi sudah praktis hampir bangkrut. Oke. Pelanggannya tinggal 2.000. Oh iya. 2.400. Jadi waktu itu pun terjadi masa disrupsi waktu itu atau gimana? Boleh saya kira masalah manajemen ya. Saya kira masalah manajemen karena begini, Om T ini cerita kepada saya bahwa dia ini udah sangat tua. Dia sebetulnya punya anak 3. Oke. Tapi 3-tiganya di London. Tidak mau pulang. Pernah dicoba anak pertamanya dipanggil pulang untuk meneruskan perusahaan ini, tetapi belum 1 tahun sudah bertengkar dengan bapaknya. Sehingga nggak mau saya di sini semenjak saya balik lagi ke London. Dicoba lagi anak yang berikutnya. Nggak sampai 1 tahun juga bertengkar lagi sama bapaknya. Itu perbedaan antara generasi muda sama orang tua. Ya, gap generation. Karena itu kalau ketika kepada Asrul saya bilang aku nggak mau pokoknya bertengkar. Hampir mirip. Iya. Ya udah lakukan apapun. Terserah ya. Oke. Nah, itulah karena itu. Jadi kisahnya mirip-mirip gitu ya. Ketika Jawa Pos dijual, Majalah Tempo membeli dan saya diminta memimpin. Oke. Jadi itu tahun 82. Dan akhirnya dibawa ke pembina Pak Dahlan, Jawa Pos berkibar lah, istilahnya begitu. Sampai menjadi surat kabar yang terbesar. Saat itu bahkan mungkin kelasnya di Indonesia. Di Indonesia? Asia belum ya waktu itu ya? Asia enggak lah. Asia ada koran. Kalau Asia itu enggak bisa dilawan. Jepang enggak bisa dilawan. Jepang itu ada koran upahnya 10 juta. Topnya Jawa Pos waktu itu di era kepemimpinan Pak Dahlan itu sampai berapa eksemplar? Kira-kira 450.000. 450 eksemplar per hari. 450.000. Besar sekali. Kalau zaman sekarang pencetak uang yang luar biasa. Orang-orang bilang ini bukan cetak koran, ini cetak uang. Cetak uang, iya betul. Itu cetak uang, itu printing money itu ya. Sampai bisa mempunyai gedung sendiri. Wah, itu sebuah success story yang luar biasa. Emang segampang itu Pak bangun Jawa Pos sampai bisa sampai sebesar itu prosesnya itu? Ya, orang melihat gampang. Iya. Kan melihatnya dari luar. Iya. Jalan ini banyak orang bertanya bagaimana Pak. Jawaban saya selalu jangan melihat saya sekarang. Waktu itu lihat saya 5 tahun pertama, bahkan 10 tahun pertama ketika all out di Jawa Pos itu. Praktis tidak bisa ngapa-ngapain siang malam. Itu. Generasi milenial atau sahabat SP30 harus tahu kisah sesepuh ini. Kalau saya bilang kayak beliau ini seperti sesepuh tokoh bangsa. Kenapa? Ya, tapi kan eranya udah beda. Tapi semangatnya ini yang harus tetap sama. Zaman secara teknis boleh berubah, tapi semangat ini yang tidak dimiliki generasi sekarang gitu loh. Ya, beda-beda. Saya sangat percaya bahwa tiap generasi punya zamannya sendiri, punya masanya dan sendiri. Tiap zaman punya generasinya. Wah, catat itu ya di kolom komen sekarang. Saya suka banget Pak Dahlan itu ada satu quotes-nya itu menarik sekali. Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagal. Kok bisa di masa muda? Kok? Nah, itu sangat cocok sama Success Before 30. Pak Dahlan, saya mau tanya, kenapa Pak Dahlan bisa keluarkan quotes itu? Itu sepowerful apa quotes itu? Itu hasil perenungan kah atau hasil apa kah coba? Hasil perenungan dalam pengertian pengalaman begitu banyak ya, bahwa setiap orang itu maksudnya begini, bisnis itu tidak mudah. Tidak bisa misalnya kuliah di fakultas bisnis, kemudian besok wisuda, lulus besoknya bisa jadi bisnismen. Atau ikut seminar bisnis yang paling hebat sekalipun, kemudian dapat sertifikat, besoknya bisa bisnis, nggak bisa. Itu harus dilalui, dijalani, termasuk kesulitan-kesulitannya, termasuk kegagalan-kegagalannya, termasuk ditipu-tipu orangnya, termasuk ya seperti ayahanda ditipu partner, itu harus dilalui. Tetapi ayah Anda ditipu oleh partner ketika ayah Anda sudah relatif tua. Nah, maka pengalaman-pengalaman begitu harus dilalui ketika masih sangat muda. Kenapa? Ibaratnya kan bisnisnya seperti naik sepeda. Benar, Pak. Nggak bisa
kursus, nggak ada kursus naik sepeda, nggak ada seminar naik sepeda, maka ya harus dijalani, dijalani, kemudian jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Tapi ketika jatuh ini sebaiknya ketika masih muda. Jatuh ketika muda, bangkitnya itu gampang. Lebih gampang. Ya, dan jatuhnya itu belum terlalu tinggi. Tapi jatuh udah tinggi sekali, sakitnya luar biasa. Nah, ini petua yang sangat menarik dari Pak Dahlan. Belum tentu cocok. Pasti cocok, Pak. Karena anak-anak muda sekarang ini kan beda sama anak muda zaman kita dulu. Karena mereka cari informasi kan sekarang semudah cari di handphone. Zaman kita dulu harus cari di perpustakaan, cari informasi, cari kalau berita di koran kita harus cari eker-eker koran 2 bulan yang lalu. Sedangkan kalau sekarang mereka dimudahkan. Tapi proses mental ini saya sepakat sekali sama Pak Dahlan karena saya juga merasa bahwa kalau usia muda kita habiskan jatah gagalnya, secara mentalitas kita itu napasnya itu masih panjang gitu. Beda kalau sama orang yang sudah berusia, kalau dia jatuh, wah itu udah bermasalah sama kesehatannya, bermasalah sama mentalnya. Istrinya, anaknya, keluarganya. Waduh, itu speednya beda kalau banget. Masih bujang, jatuh ya bangkit lagi. Fight gitu ya. Lagi, gak peduli. Benar. Ya. Nah, tapi Anda pernah nggak jatuh? Saya nggak pernah ya. 3 kali. Oh, pernah juga ya sudah. Sudah tahu. Makanya saya bisa mendirikan channel Success Before 30. Tahu rasanya jatuh itu gimana. Iya, benar sekali Pak Dahlan. Jadi itu sudah saya tulis di buku saya. Nah, kembali ke cerita pengalaman hidupnya Pak Dahlan sampai Jawa Pos. Saya menarik tadi kisah Jawa Pos, Anda mungkin bisa googling banyak. Sewaktu Pak Dahlan divonis terkena sakit liver itu ceritanya gimana Pak Dahlan? Ya mungkin saya tumbuh di desa sekali. Betul. Waktu di desa tidak ada dokter, tidak ada imunisasi, sehingga saya juga tidak sadar bahwa orang itu harus imunisasi. Akhirnya saya terkena hepatitis B. Dan hepatitis B mungkin juga nggak tahu dari mana, pasti dari ketularan. Dan di desa itu biasa makan bersama-sama, satu keluarga, satu piring sama-sama. Minumnya, saya sering minum dari air got. Karena tidak ada lah begitu, karena saya ngembala kambing. Ketika mengembala kambing itu kan pulang sekolah ngembala kambing itu di sawah di pinggir sungai. Dan ketika haus sekali karena panas seperti ini ya harus minum, dan ya minum air di pinggir got itu ya kita minum itu biasa. Zaman dulu karena itu nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, dan itu tidak menderita loh. Saya dulu kok nggak merasa menderita ya, miskin tapi nggak merasa menderita ya, biasa saja begitu. Nah karena itu mungkin ya terkena hepatitis sejak gaya hidup seperti itu. Nah, akhirnya sudah sangat terlambat karena orang yang kena hepatitis itu memang biasanya tidak tahu. Tidak tahu. Taunya adalah silent killer juga. Iya, sangat silent killer. Sehingga taunya ketika saya sakit panas diperiksa, oh ternyata ada hepatitis. Dan ketika diperiksa lagi ternyata sudah menjadi sirosis. Ketika diperiksa lagi ternyata sudah ada kanker. Dan jadi saya terkena kanker hati yang sudah sangat terlambat. Karena itu kenapa? Stadium berapa itu? Sudah 4. Wow. Jadi, dokter bilang saya secara teknis tinggal 6 bulan. Dan tidak bisa disembuhkan karena kankernya sudah merata di dalam liver itu, di dalam hati itu. Jadi tidak bisa dipotong, tidak bisa diobati. Nah, satu-satunya jalan harus diganti. Satu-satunya harus ditransplant. Harus diganti. Bica itu hanya satu-satunya cara untuk memperpanjang hidup. Iya. Dan itu harus jodoh-jodohan, hatinya harus pas. Iya. Artinya, tapi kan pilihannya begini, tidak transplant pasti meninggal 6 bulan lagi. Kalau transplant mungkin meninggal, ya nggak apa-apa kan, sama kan? Tapi mungkin juga tidak meninggal. Jadi pilihannya kan lebih baik. Itu kan bagaimana seorang pemimpin menjatuhkan pilihan-pilihan. Yes. Nah, kata-kata seperti ini itu penting. Saya waktu terkena badai, saya itu juga persimpangan hidup antara meninggal dan hidup masih di dunia. Karena waktu itu gini, waktu saya serius banget. Jadi waktu kena badai itu kan ibu saya itu 4 bulan sakit, terus saya itu kan masih berharap ibu saya sembuh. Tapi ternyata ibu saya meninggal. Saya nggak terima ibu saya itu meninggal. Nah, waktu saya nggak terima itu, selama 11 hari ibu saya disemayamkan itu, saya bilang sama diri saya mau nyusul mama. Saya nggak mau hidup lagi. Jadi Anda ini sangat mama ya? Sangat sayang mama. Saya koreksi, jadi yang ditipu partner tuh mama, bukan papa. Nah, jadi akhirnya saya tahu rasanya hidup persimpangan antara mau hidup dan mati itu saya memang betul-betul mengalami. Jadi hidup seperti sudah nggak punya hope.
Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Dahlan, apa yang membuat Pak Dahlan tetap bertahan dan punya sebuah optimisme, istilahnya nothing tulus? Itu seperti apa waktu itu, Pak Dahlan? Waktu itu saya membentuk 2 tim ya. Satu tim yang pro transplant, satu tim yang kontra transplant. Karena dia bilang kalau Anda transplant kan mungkin juga gagal. Yang kedua, apakah setelah transplant masih bisa hidup seperti biasa? Betul. Kemudian yang anti transplant, dia bilang Anda kan masih bisa hidup. Betul. Siapa tahu nggak jadi 6 bulan, siapa tahu 2 tahun. Nah, tetapi yang pro transplant ini mengatakan Anda mungkin saja bisa hidup 4 tahun, 5 tahun lagi. Betul. Tapi kualitas hidup seperti apa? Iya. Untuk apa kalau hidup sakit keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit? Betul. Mendingan langsung transplant, ya berharap yang terbaik. Mumpung, nah ini proses pembuatan keputusan yang baik adalah saya cek jantung saya bagus, ginjal bagus, tekanan darah bagus, tidak ada gula. Nah, ini faktor yang membuat suksesnya transplant. Nah, tapi kalau Anda tunda-tunda terus dan pada akhirnya toh harus transplant, tetapi beberapa organ Anda sudah terkena, apalagi kankernya sudah menyebar, maka kans untuk sukses di transplant mungkin kecil. Jadi salah satu yang mendorong saya adalah mumpung kanker ini belum menyebar ke organ lain. Ya. Ini sebuah quotes yang sangat bagus ya. Jadi saya percaya banget kenapa saya sangat terinspirasi dari Pak Dahlan. Karena Pak Dahlan ini sudah pernah mengalami yang, maaf, sorry to say, belum tentu semua orang sukses alami. Karena beliau ini sudah pernah dalam tanda kutip diambang, divonis sama dokter, itu ada risetnya, 6 bulan, itu memang stadium 4 itu pasti ada risetnya, nggak sembarangan dokter bicara seperti itu. Tapi Pak Dahlan istilahnya, you have the second life, Anda punya hidup yang kedua. Dan itu, saya pernah baca bukunya di Ganti Hati, itu luar biasa. Nah, akhirnya hatinya itu dapat dari orang China atau gimana itu ceritanya? Ya, dari orang Tianjin. Jadi saya melakukan transplant ini di satu kota namanya Tianjin. Kota Tianjin ini kira-kira 120-150 kilo dari Beijing ke arah timur. Dan kenapa di situ? Karena di situ ada rumah sakit yang spesial untuk transplant. Meskipun di seluruh kota di Tiongkok itu bisa transplant, tetapi di situ saya lihat rumah sakit itu 1 bulan mentransplant ratusan orang, sehingga saya anggap ini sudah pengalamannya tinggi. Kok bisa masalah ini besar sekali ya sampai kok ratusan itu, Pak? Karena di sana kan hampir sama kayak Pak Dahlan. Hampir sama kayak di sini banyak, tapi jumlah donornya kan banyak. I see. Ya, karena yang kecelakaan lalu lintas saja kan ribuan begitu. Nah, terus? Waktu itu saya sebetulnya waktu 1 bulan di Tianjin itu sudah dapat donor. Dari orang yang meninggal di rumah sakit itu. Tetapi setelah dilihat, ternyata hatinya tidak cocok dengan saya. Maka nunggu lagi 1 bulan lagi. Ada lagi donor, tapi hatinya ternyata juga sakit. Jadi untuk apa hati sakit diganti dengan hati sakit, nggak cocok. Sehingga bulan keempat saya baru dapat, tiba-tiba ada informasi, ada liver datang, sekarang juga harus dioperasi. Begitu. Sehingga saya tanya, siapa dia, orang mana, nggak boleh tahu. Tapi hanya disebutkan bahwa dia orang Tianjin, orang kota setempat, kemudian umurnya 20 tahun, dan dia laki-laki. Cuma itu, selebihnya tidak boleh tahu. Sampai sekarang pun tidak boleh tahu? Ya? Nggak boleh tahu karena itu hukum di sana, dan mungkin baik juga. Sebetulnya saya pengen tahu, siapa tahu saya mau mengucapkan terima kasih atau apa, siapa tahu dia orang miskin sekali, keluarganya, tetapi ternyata nggak boleh karena itu kan menghindari misalnya ada blackmail atau segala macam, jadi bagus juga. Begitu. Jadi hati saya kalau dihitung sekarang sudah 14 tahun yang lalu, berarti hati saya ini umurnya 34. Fisik saya tahun depan umur 70. Wow. Tapi secara usia biologis kan Pak Dahlan tahun depan 70. Berarti umur hatinya ini 34 tahun. Tahun depan 35. Tahun depan usia 35. Lebih muda dari Anda. Pantesan Pak Dahlan sekarang kelihatan lebih seger gitu ya. Tapi ada nggak transplant yang gagal? Banyak sekali, dan Cak Nurholis Majid, tokoh intelektual kita, kan transplant liver juga di Guangzhou, dan hanya beberapa bulan meninggal. Banyak sekali yang seperti itu, karena faktornya ya tadi itu, mungkin organ-organ yang lain tidak terlalu mendukung lagi, dan seterusnya. Apa hikmah yang Pak Dahlan bisa pelajari setelah istilahnya sampai sekarang, alhamdulillah 14 tahun masih tetap segar bugar setelah proses yang dalam tanda kutip mengerikan itu gitu. Ya, saya merasa ini dapat berkah dari Tuhan, karena itu saya
harus mengabdi lebih banyak lagi. Karena itu sejak itu saya sebetulnya sudah tidak mau lagi di Jawa Pos, karena saya pikir saya harus mengabdi sepenuhnya. Pertama waktu itu saya akan menjadi guru jurnalistik saja, kemudian mengurus pesantren keluarga, dan menulis buku. Nah, tiga-tiganya kan saya lakukan. Saya jarang sekali ngantor, karena kantor juga sudah jalan. Nah, tetapi 2 tahun kemudian Presiden kan memanggil saya untuk diminta menjadi Direktur Utama PLN. Saya udah tolak berbagai cara, termasuk bahwa saya ini bukan sarjana, saya ini tidak ngerti listrik, tapi tetap Presiden bilang, saya tahu Pak Dahlan dan saya anggap Pak Dahlan secara leadership dan secara manajerial akan mampu mengatasi persoalan PLN ini. Ya sudah, akhirnya jadilah Universitas Kehidupan. Ya, karena ya itu tadi, toh saya harus mengabdikan diri di mana saja sama. Betul. Dan akhirnya menjadi Dirut PLN. Dan saya waktu itu, yang bagi Anda yang nonton videonya, itu kan viral itu ya. Jadi apalagi sempat jadi Menteri BUMN. Yang Pak Dahlan buka tol itu, itu sebuah leadership yang menurut saya you do thing ya, jadi you do it. Anda sebagai pemimpin Anda bisa langsung lakukan itu di lapangan. Itu yang Bapak lakukan di Jawa Pos dan itu yang Bapak lakukan di BUMN juga seperti itu. Ya, karena kan ya itu wacana saja kan nggak cukup. Wacana saja tidak cukup. Tapi kan orang itu harus mengerjakan. Harus mengerjakan. Nah, baik Pak Dahlan, karena ini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Sekarang saya lihat Pak Dahlan mengisi masa pensiunnya ini dengan sesuatu yang ini kami membuat konten ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tadi saya juga tetap pakai masker, kita juga pakai hand sanitizer, dan kita lakukan di ruangan terbuka. Saya tahu karena Pak Dahlan ada transplant, jadi kita harus menghormati. Beliau sangat menjaga masalah kesehatan. Tapi karena tiap hari saya ini harus minum obat. Betul. Yang obat itu fungsinya untuk menurunkan imunitas. Jadi orang lain harus menaikkan imunitas, saya harus menurunkan. Too much immune? Karena hati saya yang baru, yang umur 34 tahun itu, yang umur, sekarang 34 tahun itu, oleh sistem badan saya, dia dianggap benda asing. Dan semua benda asing dalam sistem tubuh itu harus ditolak. Berarti namanya autoimmune. Ya. Harus minum menurunkan supaya tidak kuat menolak, supaya imunitas saya tidak kuat menolak benda asing itu. Nah ini ilmu baru ya guys. Jadi supaya Anda tahu, oleh sebab itu beliau sangat menjaga sekali dan kita paham. Tapi beliau mau berbagi di channel kita, itu sebuah berkah bagi kita. Ya, saya kagum dengan Pak Chandra Putra Negara ini. Terima kasih Pak Dahlan. Saya junior yang masih harus banyak belajar. Seumur anak saya. Saya harus banyak belajar sama Pak Dahlan. Enggak lah, saya belajar dari Anda. Enggak apa-apa, biasa saja. Biasa saja. Sekarang orang tua juga harus belajar kepada anak muda. Terima kasih Pak Dahlan. Saya rasa sharing kita kali ini singkat. Next time ada waktu kita bisa buat konten yang berbeda lagi. Pak Dahlan, terima kasih banyak. Matur nuwun Pak Dahlan. Hari ini sudah bisa mampir ke channel kita. Kalau di channel saya ini semangatnya tuh salam hebat luar biasa ngomongnya. Salam hebat luar biasa. Waduh, terima kasih.